Bagaimana cara agar bisa ikut PPS dan apa yang harus dilaporkan dalam PPS? Dan SPT tahun berapa yang harus dibuat dan apa saja yang harus dimasukkan? Hai Tax Lovers, welcome back in my YouTube channel Cici Yeni. Gimana nih, udah pada ikut belum PPS-nya? Di video kali ini, Cici Yeni akan menjawab beberapa pertanyaan dari Tax Lovers yang masuk melalui media sosialnya Cici Yeni. Hari ini Cici Yeni hanya akan jawab 2, yang mana Cici Yeni menganggap ini cukup mewakili dari beberapa pertanyaan Tax Lovers yang lainnya. Oke, kita mulai ya. Yang pertanyaan pertama, Ci, saya mau nanya, saya udah ikut TA di 2016. Terus sekarang saya ingin ikut lagi yang PPS. Harta yang saya mau laporkan itu semuanya berbentuk obligasi. Tapi saya belinya di rentang tahun 2020 dan 2021. Pertanyaan pertama, bisakah itu ikut yang 6%? Kedua, apakah semua seri obligasi yang saya beli harus dilapor per serinya? Thank you atas waktunya ya Ci. Oke, kita jawab dulu yang pertama. Bisakah ikut yang 6%? 6% itu artinya adalah tarif PPS skema 1 untuk harta dalam negeri dengan komitmen investasi. Nah, kalau pertanyaannya apakah bisa ikut yang 6% untuk harta yang belinya di rentang tahun 2020 dan 2021, tentunya tidak bisa. Bahkan untuk harta yang belinya di tahun 2021 pun itu tidak termasuk dalam PPS. Karena PPS hanya memfasilitasi untuk harta yang perolehannya sampai dengan 31 Desember tahun 2020. Oke, jadi ikutnya yang tarif berapa? Tentunya ikutnya yang tarif skema 2. Tarif skema 2 itu 12% apabila komitmen investasi, 14% apabila tanpa komitmen investasi. Pertanyaannya yang kedua adalah apakah semua seri obligasi yang saya beli harus dilapor per serinya? Oke, untuk PPS ini, Cici Yeni menyarankan betul-betul pada saat pelaporan harta bersih PPS, itu administrasi kepemilikannya harus rapi. Jadi kalau obligasinya ada beberapa seri, bahkan mungkin untuk seri yang sama ada beli dari beberapa sekuritas mungkin atau dari beberapa perusahaan, itu harus dirinci. Supaya apa? Supaya administrasi pencatatannya atau pengarsipan di Tax Lovers itu rapi. Jadi apabila di kemudian hari dibutuhkan konfirmasi dari kantor pajak, Tax Lovers itu sudah tidak bingung lagi. Jadi contohnya Tax Lovers ada beli obligasi SR berapa, ya kan? Itu administrasinya harus rapi dan pada saat pelaporan PPS-nya pun harus rapi. Per seri bahkan mungkin per transaksi. Karena seperti yang tadi Cici Yeni sampaikan, mungkin untuk satu seri obligasi Tax Lovers belinya bisa lebih dari 1 kali. Jadi ini hanya bersifat saran. Kalau untuk yang kedua dari Cici Yeni, itu dicantumkan secara rapi per seri per transaksi. Ke pertanyaan selanjutnya ya. Selamat sore Ibu Cici, saya mau sharing pendapat. Saya mantan karyawan dari tahun 1993 sampai dengan 2010 dan aktif lapor SPT pajak sampai tahun 2011. Sejak tidak bekerja lagi sampai sekarang saya tidak lapor lagi saat dicek NPWP-nya NE, non-efektif. Uang pesangon saya gunakan untuk dagang dan membuat kebun. Penambahan aset saya selang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Ada beli mobil dengan cicilan tapi sudah lunas dan beli kaflingan tanah juga sudah lunas. Sedangkan aset lain diperoleh sebelum tahun 2012. Bagaimana cara agar bisa ikut PPS dan apa yang harus dilaporkan dalam PPS? Dan SPT tahun berapa yang harus dibuat dan apa saja yang harus dimasukkan? Terima kasih atas pencerahannya ini. Pertanyaan ini cukup complicated ya. Yang harus digarisbawahi adalah sudah lapor pajak sampai tahun 2011. Oke, ini tidak tahu apakah lapor pajak di tahun 2011 atau lapor pajak untuk tahun pajak 2011. Oke. Tapi apabila status NPWP-nya pada saat dicek sudah non-efektif dan sekarang mau ikut PPS, bisa nggak? Tentunya bisa.
Caranya gimana? Oke, tahun 2011 itu belum EVIN. Jadi sudah pasti sekarang tax lovers ini harus mengajukan permohonan EVIN karena pelaporan PPS itu sifatnya online. Itu dulu, harus mengajukan EVIN. Nah, lalu pertanyaannya, asetnya ada di dua skema nih. Ada aset-aset yang diperoleh sebelum tahun 2012 dan ada aset-aset yang diperoleh rentang waktu 2016 sampai dengan 2020. Karena di sini tidak dijelaskan apakah tax lovers ini ikut TA yang tahun 2016 atau tidak, jadi Cici Yeni asumsikan tidak ikut. Karena mengutip kata-katanya bahwa lapor SPT hanya sampai tahun 2011. Jadi situasinya adalah tax lovers ini tidak ikut tax amnesty waktu tahun 2016, tapi punya harta di bawah tahun 2015 dan juga punya harta tahun 2016 sampai 2020. Yang artinya tahun perolehan ini sebetulnya difasilitasi oleh tahun perolehan pada program pengungkapan sukarela. Nah, yang jadi poin adalah skema 1 itu ditegaskan hanya untuk peserta TA. Bunyi peraturannya seperti itu. Tapi di sini Cici Yeni sampaikan juga, kita sama-sama bisa melihat di FAQ Frequently Asked Question di DJP Online yang tanggal 27 Januari tahun 2022. Salah satunya ada membahas tentang ini. Cici Yeni bacakan dulu ya. Di FAQ-nya begini, seolah-olah ada yang bertanya adalah apabila WP sudah ikut tax amnesty tahun 2016 atau 2017, namun sebagian kolega WP terlewat tidak ikut tax amnesty dan terdapat harta-harta yang diperoleh sebelum tahun 2015 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan. Apakah kolega WP tersebut boleh mengikuti program pengungkapan sukarela kebijakan 1? Dijawab, PPS dilaksanakan melalui dua kebijakan dengan ketentuan. Kebijakan 1 diperuntukkan bagi WP peserta teks amnesti atas aset perolehan 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat teks amnesti. Dan kebijakan 2 bagi WP orang pribadi atas aset perolehan 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020 yang belum diungkap dalam SPT tahunan 2020. Ada tambahannya, dalam hal ini DJP memberikan kebijaksanaan kepada WP orang pribadi yang tidak memenuhi ketentuan kebijakan 1 dan 2 untuk tetap dapat menyukseskan pelaksanaan PPS dengan mengikuti ketentuan kebijakan 1 dalam hal aset yang diungkap merupakan perolehan tahun sampai dengan 31 Desember 2015. Oke, jadi balik ke pertanyaan yang tadi, apakah untuk aset lain yang diperoleh sebelum tahun 2012 boleh ikut PPS skema 1? Boleh. Nah, lalu untuk yang tahun 2016 sampai dengan 2020 tentunya ikut skema 2. Itu bicara PPS-nya. Kita bicara langkah-langkahnya. Seperti yang tadi Cici Yeni sampaikan, 1 harus mengajukan permohonan EVIN. Setelah EVIN-nya itu muncul, aktif, maka pertama yang harus dilakukan adalah harus lapor SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2020. Yang dilapor di SPT tahunan tahun pajak 2020 itu hartanya yang mana nih? Tentunya harta yang pada SPT 2011 yang masih dimiliki di 2020 ditambah dengan harta-harta yang berasal dari penghasilan di tahun 2020. Bukan penghasilan sampai dengan 2020 ya, tapi penghasilan di tahun 2020. Nah, setelah dilapor SPT tahunan tahun pajak 2020 tersebut, barulah dilakukan pelaporan PPS-nya dengan mengikuti skema 1 dan skema 2. Oke, jadi itu langkah-langkahnya. Jadi di PPS ini memang difasilitasi untuk membenahi, untuk melaporkan harta-harta yang belum atau kurang dilaporkan. Itu aja untuk kali ini di video Cici Yeni. Semoga apa yang Cici Yeni jelaskan di video kali ini itu bermanfaat bagi para tax lover, khususnya secara spesifik bagi tax lovers yang menanyakan langsung kedua pertanyaan tersebut.
Oke, jadi tetap saran dari Cici Yeni, lakukanlah kewajiban perpajakan tax lovers dengan tepat supaya hasilnya maksimal. Demikian video Cici Yeni kali ini. Thank you for watching. Really thank you for subscribe and hope seeing you all my tax lovers in my next video. Bye bye.